kita boleh mengeluarkan kurban atas nama orang lain, terutama orang lain ini sudah meninggal. Bisa jadi orang lain ini adalah orang tua atau mertua. Itu boleh. Dan sangat dianjurkan. Tetapi daging dari hewan kurban itu tidak boleh dimakan oleh keluarga. Daging hewan kurban. Biasanya kan pengkurban itu ada bagian 1/3 kan? Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan Pak Rahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik. Baik, terima kasih Pak Rahmadi. Bagaimana hukumnya kalau kita kurban tapi atas nama orang tua? Jadi pas kurban itu mertua sudah nggak ada. Baik. Jadi hukumnya bagaimana kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, dalam hal ini orang tua. Kita sekarang coba rumuskan dulu prinsipnya. Prinsip kurban itu kita mengeluarkan dari dana kita sendiri. Prinsip berkurban memang pada dasarnya seperti itu. Dari dana kita sendiri, kita punya dana berapa, dibelikan hewan kurban, kemudian dikurbankan. Pada prinsipnya seperti itu. Baik. Kita tahu bahwa syarat dari berkurban itu, syarat ya Pak ya, syarat sah kurban. Kurban dikatakan sah apabila mengikuti 5 syarat ini. Yang pertama Islam. Ini kalau tahu tentang syarat ini, bapak-bapak nggak ada pertanyaan lagi mengenai hewan kurban, karena sudah paham. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga merdeka, yang keempat tidak hilang akal. Yang kelima mampu. Ya, mampu berarti. Bagi orang yang tidak mampu, tidak diwajibkan berkurban atau tidak ada hukum sunnah kepada dia untuk berkurban. Baik. Sekarang hukumnya bagaimana kalau kita kurban atas nama orang lain? Baik orang lain ini masih ada ataupun sudah meninggal dunia. Kita ambil dari pendapat ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, kita boleh mengeluarkan kurban atas nama orang lain, terutama orang lain ini sudah meninggal. Bisa jadi orang lain ini adalah orang tua atau mertua. Itu boleh. Dan sangat dianjurkan. Tetapi daging dari hewan kurban itu tidak boleh dimakan oleh keluarga. Daging hewan kurban. Biasanya kan pengkurban itu ada bagian 1/3 kan? Nah 1/3 itu tidak boleh diambil sama keluarga, sama ahli waris. Dan itu disedekahkan semua kepada fakir miskin. Fakir miskin. Sebetulnya hewan kurban itu boleh dibagikan ke fakir miskin, ke orang kaya boleh. Tetapi untuk kasus ini, kurban atas nama orang yang sudah meninggal itu mestinya disedekahkan kepada fakir miskin semuanya. Nah ini harus dibedakan nanti. Fakir miskin, oh ini buat orang yang sudah meninggal, berarti khusus ini buat pembagiannya kepada fakir miskin. Itu. Dan kita sebagai keluarga tidak boleh mengambil 1/3 dari itu. Nah itu menurut Imam Abu Hanifah. Sekarang menurut Imam Malik, kurban untuk orang yang sudah meninggal atau kurban untuk orang yang masih ada tapi dananya dari kita, itu hukumnya makruh. Imam Malik tapi makruh hukumnya.
Makruh itu ya boleh, tapi yang ketiga sekarang menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, nih kita kan biasanya ngaku-ngakunya mazhab Imam Syafi'i ya. Ini mengatakan nih, bapak-bapak bakalan kaget. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum kurban atas nama orang lain, terutama yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Imam Syafi'i. Ya, kita menyangka boleh Imam Syafi'i kan? Ternyata tidak boleh. Karena dalilnya surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan untuk seseorang itu apa yang dia usahakan. Kalau dia tidak mampu dan atau dia sudah meninggal, apa yang dia bisa usahakan? Kan gitu. Bagi seseorang itu adalah segala sesuatu yang dia bisa usahakan. Kalau sudah meninggal kan dia tidak bisa usaha lagi. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Dalilnya surat An-Najm ayat 39. Tidak boleh katanya. Tapi beda dengan Imam Ahmad bin Hambal nih. Agak melegakan kita kalau beliau berpendapat. Beliau berpendapat bahwa boleh sekarang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Boleh kita sendiri yang makan dagingnya 1/3 itu, boleh dikasih ke fakir miskin, pun boleh kepada orang yang kaya. Imam Ahmad bin Hambal. Apakah dalam hal ini kita mau intikal, pindah mazhab istilahnya? Untuk masalah kurban kita pindah dulu deh sebentar gitu kan. Nanti lanjutin lagi Imam Syafi'i. Bolehkah seperti itu? Silakan, gak apa-apa. Ya, inna dina yusrun. Agama itu kan mudah. Masa iya kita punya kemampuan gitu kan untuk orang lain, tidak kita mengeluarkannya. Apalagi ini orang tua, kan seperti itu. Barangkali ini adalah bakti saya kepada mereka ketika kita mampu. Kan seperti itu ya prinsip kita. Nah itu Pak Rahmadi. Nah sekarang Bapak mau ngambil yang mana? Enaknya yang mana? Kalau yang biasa Bapak lakukan berarti Imam Ahmad bin Hambal. Dan sekarang bagaimana hukumnya kurban anak kecil? Kan tadi syarat kurban, salah satunya harus sudah baligh, sudah cukup umur. Ya, Islam cukup umur, berakal, merdeka, mampu. Itu sudah dikatakan bahwa dia mempunyai posisi sunnah muakkadah untuk berkurban. Nah, itu kira-kira Pak Ramadi.